pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas huruf alif pada hadis 2671. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. In kana, jika adalah min syai'in, sesuatu, minad da'i, dari penyakit, yu'di, menular, fahuwa hadha, maka penyakit itu adalah ini. Ini apa? Yakni yang beliau maksud adalah al-judham, penyakit lepra. Hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani, hadis ini palsu. Maksud hadis ini adalah kalau ada penyakit menular, maka satu-satunya penyakit menular hanya lepra. Tapi hadis ini dhaif. Apakah penyakit lepra bisa menular? Bisa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada yang penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, enggak ada. Wa firra minal majdhum, larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra, kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka hadis ini sangat jelas menunjukkan apa? Penyakit lepra itu bisa menular, sehingga kita disuruh menjauh dari orang yang berpenyakit lepra. Kalau mendekat, nanti menular. Tapi diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW pernah makan bersama orang yang berpenyakit lepra. Satu piring, dua orang, Nabi sama orang yang berpenyakit lepra. Kemudian beliau katakan, silakan makan, thiqatan billah, karena saya sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kekuatan yakinnya kepada Allah, maka beliau merasa tidak apa-apa makan bersama orang yang berpenyakit lepra. Nah, hadis ini oleh para ulama diambil kesimpulan, kalau kamu yakinnya kepada Allah kuat, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau khawatir itu nanti penyakitnya akan berpindah, maka tidak usah makan satu piring bersama orang yang berpenyakit lepra. 672. Ingkana, jika ada minasyu'mi, kesialan, fi syai'in, pada sesuatu, maka fafiddari, itu adanya pada rumah, wal mar'ah, dan wanita, wal faros, dan kuda. Hadis ini sudah pernah kita jelaskan bahwa Rasulullah mengatakan kalau ada kesialan pada sesuatu, maka cuma pada tiga ini, nggak ada yang lain. Tapi kesialan itu tidak ada. Makanya Nabi mengatakan kalau ada kesialan, tapi nggak ada. Karena itu hadis-hadis yang bicara masalah tentang sial, ini intinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh kitab Sunan Tirmidzi. La syu'ma, Nabi mengatakan enggak ada, sial itu enggak ada. Waqad yakunul yumnu, bahkan yang ada sebaliknya, yaitu kadang-kadang ada berkah fiddari, pada rumah, wal mar'ah, dan istri, wal faras, dan kuda. Adapun kalau motor kita suka macet, itu bukan karena motor membawa kesialan, bukan. Tapi karena ada suatu masalah pada motor tadi, yang mungkin masalah itu sebabnya dari diri kita sendiri. Nggak pernah ganti oli atau nggak pernah servis, ya itu berarti salah kita. Nggak pernah dirawat, akhirnya macetan. Maka jangan menyalahkan motor, ini motor sial, nggak boleh begitu. Nggak ada sial dalam segala sesuatu apapun, nggak ada. 673. In kunta, jika adalah kamu Abdullah, hamba Allah, farfa, maka angkatlah izaraka, sarungmu. Maksudnya jangan sampai sarungmu lebih rendah daripada mata kaki kamu. Itulah yang disebut sebagai isbal. Maka dalam masalah menggunakan sarung atau celana, oleh Nabi dikasih aturan. Untuk laki-laki, ini khusus laki-laki, tidak boleh
mata kakinya ini, kemudian sarungnya lebih rendah, nggak boleh. Ini namanya isbal. Dan isbal itu pendapat yang paling kuat adalah hukumnya haram meskipun tidak dengan kesombongan hati. Kalau disertai kesombongan hati, maka dosanya double, dosa isbal dan dosa sombong. Sehingga isbal hukumnya tidak boleh meskipun tanpa sombong. Adapun Sayyidina Abu Bakar pernah isbal, itu karena tidak sengaja, itu karena melotrok saja. Beliaunya kan perutnya kecil, sehingga seringkali kemudian melotrok begitu. Kemudian beliau angkat lagi, nanti melotrok lagi. Kemudian isbal itu terjadi tidak hanya untuk sarung saja, tapi untuk semua pakaian. Sehingga diriwayatkan tidak boleh isbal dalam hal sorban. Nah, isbalnya sorban bagaimana? Menurut Imam Iraqi, isbalnya sorban adalah kalau sorbannya terlalu gede, sehingga seolah-olah ada gundukan di atas kepalanya, ada menara di atas kepalanya. Nah, itu nggak boleh. Pakai sorban yang normal saja, berapa kali lipat itu, nggak usah gede-gede. Terlalu besar, nah itu termasuk isbal. 674. In kunta, jika adalah kamu tuhibbuni, cinta kepada saya, fa'idda, maka siapkanlah lil faqr, untuk menghadapi kefakiran, tijfafan, akan kesabaran. Maksudnya kamu harus sabar kalau nanti kamu mendapati kefakiran. Fa'innal faqra, karena sesungguhnya fakir itu asra'u, lebih cepat, ila may yuhibbuni, kepada orang yang cinta kepadaku, minas saili, daripada banjir, ila muntahahu, ke tempat akhirnya. Hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Kata Imam Suyuti hasan, kata Syekh Albani dhaif. Kalau dhaif berarti nggak ada pembahasan. Kalau sahih, apa maksudnya? Sebagian ulama memahami sesuai dohirnya. Orang kalau cinta Nabi nanti akan diuji oleh Allah fakir. Jadi kalau betul-betul cinta Nabi, betul-betul, nanti Allah akan uji kefakiran. Kenapa? Karena Allah kalau cinta kepada seseorang, Allah kasih ujian. Makanya ujian para Nabi itu adalah ujian yang paling berat. Kalau sakit, sakitnya double. Kalau musibah, musibahnya double. Nah, cinta sama Nabi berarti dikasih musibah yang sama. Kasih ujian kefakiran. Tafsiran yang kedua untuk hadis ini. Kalau kamu cinta kepada saya, maka persiapkanlah fakir. Maksudnya, ikutilah kehidupan fakir yang saya jalani. Kalau betul-betul cinta sama saya, maka tirulah saya. Bagaimana Nabi itu? Rumahnya sangat pendek. Kalau orang berdiri, maka orang berdiri bisa meranggal, bisa memegang atap rumah Nabi SAW. Nah, itu kalau betul-betul cinta Nabi. Maka kita ini sebenarnya, cinta kita kepada Nabi itu yang nggak benar banget gitu. Kalau cinta kita benar banget kepada Nabi SAW, maka kata Nabi, siapkanlah kefakiran, alias hiduplah fakir seperti saya. Datang duit langsung dilepas, sehingga nggak punya duit lagi, fakir. Itulah Rasulullah SAW. Dan ini beliau sampaikan kepada seseorang yang 3 kali bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku cinta kamu. Diulang sampai 3 kali. Maka Rasulullah bertanya, betul kamu cinta saya? Kalau kamu betul-betul cinta saya, siapkan kefakiran. 675. In kunta, jika adalah kamu shaiman, berpuasa, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan, fasum, maka puasalah al-Muharram, bulan Muharram. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Maksudnya bulan yang mulia, ya. Jadi dinisbatkan kepada Allah, maksudnya mulia. Karena semua bulan ya bulannya Allah. Fihi, di dalam bulan Muharram, yaumun, ada satu hari, maksudnya hari Asyura. Taba fihi ala qaumin, Allah memberikan tobat pada hari itu kepada suatu kaum. Yang dimaksud di sini adalah kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wa yatubu fihi, dan Allah akan memberikan taubat di dalam hari Asyura tadi, ala akharin, kepada kaum-kaum yang lain. Hadis ini derajatnya dhaif. Hadis ini mengandung 2 masalah. Yang pertama, fadilah puasa Muharram. Dan
Fadilah puasa Muharram kita temukan hadisnya sahih dalam hadis yang lain, ya. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, Syahrullahil Muharram, adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka bagian pertama dari hadis ini derajatnya apa? Sahih. Karena dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi Muslim, ya, saya tambahkan di sini. Kemudian bagian yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilah hari Asyura, yaitu hari di mana Allah berikan tobat kepada kaumnya Nabi Yunus. Demikian juga konon diriwayatkan bahwasanya hari Asyura lah Nabi Nuh itu turun dari kapalnya. Demikian juga diriwayatkan di hari Asyura lah Allah kirimkan tenggelam kepada Fir'aun sehingga Nabi Musa selamat. Maka orang yang pertama kali puasa Asyura siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kenapa puasa Asyura? Karena turun dari kapal selamat dari banjir. Nabi Musa kenapa puasa Asyura? Karena diselamatkan dari Fir'aun. Nah, maka Nabi Muhammad SAW melakukan puasa Asyura karena mengikuti Nabi Nuh atau Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Adapun tentang kaumnya Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran, illa qauma Yunus, surat Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat. Kenapa tidak ada suatu kampung yang ketika imannya bermanfaat kecuali kaumnya Nabi Yunus. Tatkala mereka beriman, maka siksaan pun kami singkapkan, kami singkirkan dari mereka. Nah, inilah apa yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, dan itu bertepatan dengan hari Asyura menurut riwayat wallahu a'lam. Kemudian 676, in kunta, jika adalah kamu wahai Abu Dzar shaiman berpuasa, fa'alaika, maka selalulah bil ghurril abyad, pada hari-hari putih. Ghur itu cemerlang, abid itu putih. Yang dimaksud hari-hari putih adalah 13 tanggal 13, wa 14 tanggal 14, wa 15 dan tanggal 15 dari setiap bulan Arab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada sababul wurudnya. Abu Dzar bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini saya puasa." Maka Rasulullah mengatakan, "Loh, puasa apa kamu?" Maka dia mengatakan, "Saya puasa awal bulan sama akhir bulan." Jadi tampaknya Abu Dzar ini mikirnya gini, satu bulan itu kalau awalnya dimulai baik, ditutup baik, maka tengah-tengahnya apa? Jadi baik. Seperti dalam suatu riwayat disebutkan, kalau orang itu memulai bangunnya dengan kebaikan, menutup sebelum tidurnya juga dengan kebaikan, maka Allah pun ampuni tengah-tengah antara keduanya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu pengen puasa, maka puasalah 13, 14, 15. Jadi bukan awal dan akhir bulan. Meskipun puasa awal akhir bulan juga boleh, tapi maksudnya ini lebih utama, pahalanya lebih besar. Dan ini adalah dalil bahwa Ayyamul Bid itu tanggal 13 sampai 15. Dan ini pendapat mayoritas ulama, tapi ada perselisihan pendapat. Sebagian kecil ulama berpendapat Ayyamul Bid itu mulainya tanggal 12. Berarti 12, 13, 14. Tapi ini pendapat yang lemah, bertentangan dengan hadis ini. 677. In kunta, jika adalah kamu la budda, harus sa'ilan, meminta, fasal, maka mintalah as-solihin, kepada orang-orang yang soleh. Hadis ini dhaif. Jadi maksudnya jangan meminta kepada orang, tapi kalau terpaksa ya sudah, pilih orang soleh. Kenapa? Orang soleh itu kalau diminta, dia tidak akan menolak apa yang menjadi kewajiban dia. Dia punya kewajiban bantu orang, dia pasti akan membantu. Kenapa? Orang soleh. Atau orang soleh ketika tidak punya duit untuk membantu apa yang kita minta, dia akan doakan.
mohon maaf, hari ini betul-betul saya nggak bisa membantu Anda. Mudah-mudahan Anda diberi solusi oleh Allah. Nah, kalau yang berdoa orang soleh, mustajab. Maka disuruh minta kepada orang soleh, tujuannya apa? Kalau tidak dapat bantuan, maka dapat doa, doanya mustajab. Tapi mintalah kepada Allah, nggak usah minta kepada orang lain, karena Allah mengajari kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 678. In kunti, jika adalah kamu wahai Aisyah, al-mamti, terjerumus bidzambin, pada satu dosa. Jadi al-mamti itu melakukan tetapi bukan kebiasaan, tapi pas kejeglong, itu namanya al-mamti. Makanya saya terjemahkan apa? Terjerumus, terperosok secara tidak sengaja ke dalam satu dosa. Fastaghfiri, maka mintalah ampun Allah kepada Allah, wa tubi ilaih, dan tobatlah kepada Allah. Fa inna taubata, karena sesungguhnya tobat minadz dzanbi, dari dosa, adalah an-nadmu, menyesal, wal istighfar, dan istighfar. Jadi kalau kita betul-betul mau tobat, maka harus nyesal. Kalau nyesal berarti ada keinginan untuk tidak balik. Tapi kalau setiap malam sholat tobat, tapi masih tetap kerja di bank, hasilnya uang riba, orang KCN. Karena berarti nggak menyesal. Menyesal harus berhenti. Jadi gimana caranya? Cari kerja yang lain. Kalau udah dapat, segera keluar. Kemudian hadis ini bicara tentang Aisyah yang dituduh zina dengan sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Gara-gara Aisyah ini ketinggalan dalam pasukan perang, sehingga pasukan perang sudah pergi jauh, dia masih ketinggalan di tempat pasukan itu. Karena malam hari kan nggak kelihatan. Akhirnya Safwan bin Mu'attal yang menjadi penyapu pasukan, dia melihat ada item-item, ini siapa? Oh, ternyata ini istri Nabi. Nah, maka karena dia istri Nabi, dimuliakan oleh Safwan ini. Dia nggak ngomong apapun, tapi ontanya langsung disuruh duduk, kemudian Aisyah paham, Aisyah naik onta. Diantar dari tempat tersebut sampai ke Madinah. Belas nggak bicara apapun. Bagaimana kabarnya wahai bunda? Enggak. Silahkan naik wahai bunda, belas enggak. Kenapa? Ini istri Nabi, harus saya muliakan. Maka dengan sebab dia memuliakannya tersebut, belas enggak ngomong apapun. Merasa enggak sopan kalau ngajak ngomong kepada istri Nabi. Tapi dasar orang-orang munafik melihat Safwan sama Aisyah berduaan masuk kota Madinah, langsung mereka isukan, ini pasti di tengah jalan sudah berzina. Nah, isu itu tersebar seluruh Madinah, sampai sebagian umat Islam termakan isu tadi. Rasulullah pun biasanya melihat Aisyah sakit itu sangat ramah sekali sama Aisyah. Tapi ini kok enggak ramah? Ada apa sih sebenarnya, pikir Aisyah? Nah, ternyata Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kalau kamu terperosok dalam satu dosa, ya istighfar saja sama Allah, tobat saja sama Allah. Nah, dia omongnya gini, tampaknya Aisyah sakit hati dia. Waduh, berarti orang-orang sudah percaya bahwasanya apa? Saya ini sudah melakukan zina. Padahal tidak mungkin lah melakukan zina padahal istri Nabi SAW. Masa Allah milihkan istri untuk Nabi tapi ahli zina? Enggak mungkin. Secara ngarang enggak mungkin. Maka akhirnya Allah pun turunkan surat An-Nur yang menunjukkan Aisyah ini sama sekali tidak berzina sama sekali. Nah, habis itu orang-orang yang menuduh berzina kemudian dicambuk oleh Nabi SAW 80 kali cambukan. 679. In kuntum, jika adalah kalian tuhibbuna, kalian menyukai hilyatal jannah, perhiasan surga, maksudnya emas perak, wa hariraha, dan sutranya surga, fala talbasuhuma, maka jangan memakai keduanya fid dunya, di dunia. Hadis ini berlaku untuk kaum laki-laki, yaitu laki-laki tidak boleh pakai dua. Satu emas perak, dua sutra. Hukumnya apa? Haram. Kecuali terpaksa atau hajat, maka boleh. Contoh, dua orang sahabat Nabi gatal-gatal padahal ikut perang. Nah, pas perang gatal-gatal, nggak akan bisa ngantar pedang nanti, garuk-garuk. Akhirnya oleh Nabi, ya sudah, kamu karena perang gatal-gatal pakai sutra. Nah, sutra ini menghilangkan rasa gatal yang ada pada kulit. Ini dibutuhkan, diperlukan, nggak apa-apa. 680. In lakitum, jika kalian berjumpa asyara, dengan orang yang memungut pajak, tukang pajak, tukang narik pajak, faktulu, maka bunuhlah orang itu.
Nah, bisa nggak Pak ngamalkan hadis ini Pak? Ada penarik pajak juga apa? Jadi pecel kepalanya atau dipenggal kepalanya dengan palu atau apalah, ini terserah. Tapi hadis ini dhaif, nggak bisa diamalkan. Jadi jangan diamalkan hadis ini. Penarik pajak langsung dicengkiwing pateni, nggak boleh. Tapi hukum narik pajak memang menurut mayoritas para ulama adalah hukumnya boleh ketika dikembalikan kepada masyarakat lagi. Sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh pemerintah itu narik pajak. Kenapa? Sudah ada zakat. Berarti sudah cukup, nggak perlu ditambahi lagi pajak-pajak begitu. Tapi bolehlah kita pakai pendapat mayoritas ulama, silahkan pemerintah narik pajak, tapi kembalikan untuk maslahat umat. Jangan sampai ada jalan yang berlubang-lubang karena sudah ada pajak motor. Mestinya begitu. 681. Jika nasani melupakan saya asyaitan setan syai'an sesuatu min salati dari salat saya, falyusabbih maka adalah bertasbih kaum laki-laki, wal yusaffiq dan adalah bertepuk tangan an-nisa para wanita. Hadis ini maknanya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau imam itu lupa di dalam salatnya, maka cara mengingatkannya adalah kaum laki-laki mengucapkan subhanallah. Kaum perempuan menepuk tangan. Nah, nepuk tangan ini ada dua cara. Sebagian ulama mengatakan begini. Nah, salat kan begini tadi. Nah, pas begini berarti begini. Kalau pas posisinya tidak lagi sedekat gimana? Nah, boleh cara yang kedua gini. Dua jari pukulkan pada. Kenapa ibu-ibu kok tidak disuruh tasbih? Karena wanita itu hukum asalnya tidak mengeraskan suara di depan laki-laki. Makanya azan nggak ada untuk wanita, nggak ada. Jadi nggak boleh wanita mengumandangkan azan. Misalnya Pak D ini lupa nggak azan atau ketiduran. Nah, tiba-tiba ibu-ibu ngangkat mic azan, nggak boleh. Nanti kalau ibu-ibu azan yang datang ramai sekali ke masjid ini. 682. Saya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ilyas bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini adalah nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disepakati oleh para ulama nasab ini benar. Yang tidak benar adalah di atasnya Adnan sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Itu ada 30 bapak. Tetapi tidak diketahui siapa nama-nama mereka. Imam Malik mengingkari orang yang menyebutkan adanya nasab Nabi sampai Nabi Adam. Kata Imam Malik, apa dalilnya? Enggak ada dalil. Maka cukup sampai Adnan saja. Habis itu kita nggak tahu. Yang jelas pasti ke atasnya itu Nabi Ismail. Ke atasnya itu Nabi Ibrahim. Ke atasnya itu Nabi Nuh. Ke atasnya itu Nabi Adam. Kalau itu jelas. Nih. Tetapi kalau rinci jangan dipercaya. Nggak ada dalilnya. Kemudian di sini saya ambil beberapa faedah ya. Abdul Muttalib ini artinya adalah budaknya Muttalib. Ini kakek Nabi yang sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib, tapi namanya adalah Syaibatul Hamdi. Disebut Syaibatul Hamdi karena orangnya sangat dermawan, maka disebut Syaibah yang terpuji. Kenapa beliau dipanggil dengan nama Abdul Muttalib? Karena pada saat dia kecil, dibawa oleh pamannya yang bernama Muttalib dari Madinah ke Mekah. Ketika masuk Mekah, Muttalib membawa anak kecil, orang-orang mengatakan ini budaknya Muttalib. Maka Muttalib mengatakan, ini bukan budak saya ini keponakan saya. Tapi sudah terlanjur tersebar di masyarakat. Ini budaknya Muttalib. Akhirnya dipanggil Abdul Muttalib. Sampai tua pun panggilannya apa? Abdul Muttalib. Adapun Hashim itu artinya adalah orang yang menyiapkan makanan. Kenapa disebut Hashim? Karena kalau ada orang-orang haji datang ke Mekah, dia selalu siapkan makanan gratis untuk para jamaah haji.
Maka Jumat berkah itu niru Mbah Hashim. Kemudian di sini ada nama Murrah bin Ilyas, ini salah ya. Semestinya Murrah bin Ka'ab. Lah terus yang benar yang mana? Yang benar Mudrikah bin Ilyas. Nah, Ilyas ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan dia adalah Ilyas, yaitu Nabi Ilyas. Tapi pendapat yang lebih populer, Ilyas ini bukan Nabi Ilyas, tapi Ilyas yaitu kakeknya Rasulullah SAW. Kemudian di sini ada nama Fihr. Fihr ini adalah nama julukan untuk Quraisy. Jadi kenapa ada suku Quraisy? Itu karena keturunan dari Mbah Quraisy. Rasulullah itu mbahnya ada yang bernama Quraisy, tetapi julukannya yang lebih populer yaitu Fihr. Maka kalau panjenengan cari di nasabnya Nabi, loh kok nggak ada yang namanya Quraisy? Katanya keturunan Quraisy. Nah, itu karena apa? Namanya nggak populer. Yang populer adalah lakopnya. Dan kalau kita perhatikan, semua nama-nama ini hampir rata-rata hanya julukan, bukan nama asli. Kayak tadi Abdul Muthalib itu bukan nama asli, Fihr bukan nama asli. Nadir ini juga bukan nama asli. Nadir itu disebut Nadir karena saking gantengnya. Maka Rasulullah kalau orang yang ganteng itu ya jangan heran, kakeknya aja ganteng sekali sampai disebut sebagai Nadir, orang yang paling ganteng. Kemudian Khuzaimah, nah, ini adalah kakek Nabi yang terkenal memiliki fadilah yang sangat banyak, sebanyak jumlah pasir. Bayangkan, ini sebutan orang, fadilahnya nggak bisa dihitung, saking banyaknya seperti pasir. Masya Allah. Inilah kakek Nabi yang bernama Khuzaimah. Kemudian Adnan, ini adalah kakek Nabi yang terakhir yang diketahui, adapun di atasnya tidak diketahui siapa mereka. Kemudian wa maftaraqan nas, dan tidaklah terpecah manusia itu firqataini menjadi dua kelompok, illa kecuali ja'alanillah, Allah menjadikan saya fi khairihima, pada yang terbaik dari keduanya. Misalnya Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, mana yang lebih utama, kelompok Nabi Ishak atau kelompok Nabi Ismail? Lebih utama keturunan Nabi Ismail. Fa'ukhrijtu, maka saya pun dikeluarkan min baini abawaya, dari kedua orang tua saya, falam yusibni, maka tidaklah mengenai saya syai'un min ahdil jahiliyah, sesuatu dari kondisi jahiliyah. Wa kharajtu min nikah, dan saya keluar dari pernikahan, walam ukhraj min sifah, dan saya tidak pernah dikeluarkan dari perzinaan. Milladun Adam, sejak Nabi Adam, hatta intahaitu ila abi wa ummi, sampai saya sampai kepada bapakku dan ibuku, yaitu Abdullah dan Aminah. Jadi khusus Nabi Muhammad itu dijamin bapak-bapaknya sampai kepada Nabi Adam itu nggak ada hubungan zina. Kalau kita ini nggak tahu, Pak. Bapak panjenengan kiai, oke lah, bapaknya kiai, tapi ke atasnya sana, kakek-kakek ke atas, belum tentu ada tidak zina. Bisa jadi zina dulu, habis itu baru nikah. Seperti banyak orang terjadi seperti itu. Sudah berhubungan, baru kemudian akad nikah. Nah, orang-orang seperti kita ini nasabnya tidak jelas. Mungkin ada perzinaan di atas sana, mungkin. Tapi andaikan ada, nggak ada masalah. Kenapa? Kita tidak nanggung dosanya orang lain. Fa'ana, maka saya, kata Nabi, khairukum nasaban, yang paling baik di antara kalian nasabnya, wa khairukum aban, dan paling baik bapaknya. Hadis ini, panjangnya ini, dhaif. Tetapi, tentang nasab Nabi tadi, sahih disepakati oleh para ulama. 683. Anan Nabi, saya adalah Nabi, la kadhib, bukan dusta, maksudnya Nabi bukan Nabi palsu. Ana bin Abdul Muttalib, saya adalah putranya Abdul Muttalib. Hadis ini disabdakan oleh Nabi pada saat perang, ketika orang-orang pada lari. Maka beliau ambil kudanya, kemudian beliau memimpin perang, maju ke depan. Beliau mengatakan, Anan Nabi la kadhib, ana bin Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Maksudnya saya ini seorang nabi, yang namanya nabi nggak mungkin nabi kok palsu. Kalau nabi palsu itu berarti bukan nabi. Dan nabi itu dijanjikan oleh Allah pasti menang. Sehingga saya maju ke depan, kenapa? Saya yakin janji Allah.
pantang mundur seperti orang-orang mundur, pantang lari seperti orang-orang lari. Kenapa? Saya Nabi. Kalau selain Nabi nggak ada jaminan. Kalau Nabi dijamin pasti menang. La aghlibanna ana wa rusuli. Adapun di sini Nabi mengatakan saya putranya Abdul Muttalib. Ini bukan membanggakan nenek moyang, bukan. Karena membanggakan nenek moyang dilarang oleh Rasulullah SAW. Abdul Muttalib kan kafir. Masa membanggakan kakeknya yang kafir? Enggak. Tapi beliau mengatakan saya putra Abdul Muttalib untuk mengingatkan orang-orang kafir zaman dulu. Orang-orang kafir di masa Abdul Muttalib, mereka pada mengatakan ini sudah muncul waktunya seorang nabi datang dan dia pasti dari keturunan Abdul Muttalib. Nah, orang-orang sudah mendapatkan isu tadi santer sekali. Akan ada keturunan Abdul Muttalib yang menjadi seorang nabi. Nah, Nabi mengingatkan, nih saya nih nabinya yang kalian dulu sebut-sebut itu. Maka maksud beliau, kenapa sekarang kalian memerangi saya, sementara kalian dulu menunggu-nunggu kedatangan saya. 684. Ana nabiyyu, saya adalah nabi la kadzib, tidak dusta. Ana bin Abdul Muttalib. Ana, saya ini a'rabu, orang yang paling fasih al-Arab, di antara orang-orang Arab. Waladatni Quraisy, melahirkan saya orang-orang Quraisy. Tadi ya, Quraisy itu adalah nama kakek Nabi yang bernama Fihr. Wa nasya'ti, dan saya tumbuh fi Bani Sa'd bin Bakar, pada Bani Sa'd bin Bakar. Bani Sa'd bin Bakar ini adalah kelompoknya Halimah As-Sa'diyah yang menjadi ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Sa'd ini terkenal sebagai orang Arab yang paling fasih. Makanya wajar kalau Nabi Muhammad juga fasih bicaranya, karena ketika kecil itu tinggalnya di Badui, di Bani Sa'd bin Bakar. Dan inilah rahasianya kenapa orang Arab zaman dulu lebih suka menyusukan anak bayi mereka di perkampungan Arab desa. Kenapa? Karena kehidupannya masih murni, bahasanya masih fasih, nggak bercampur dengan bahasa-bahasa lain. Kalau sudah di perkotaan, bahasanya sudah amburadul. Kemudian adabnya juga sudah amburadul. Kalau masih di pedesaan, ini masih adab desa yang sangat menghormati sopan santun yang sangat mulia, sehingga Rasulullah pun juga disusukan pada Halimah As-Sa'diyah dengan tujuan tersebut. Fa'anna, maka dari mana ya'tinil lahnu, datang kepada saya kesalahan bicara. Lahn itu adalah ketidakfasihan dalam bicara. Hadis ini juga dhaif. 685. Ana, saya ini ibnu putranya Al-Awatik, Atikah min Sulaim, dari Bani Sulaim. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa nenek-nenek Nabi ada 3 orang bernama Atikah. Semuanya adalah orang-orang yang mulia, yang terkenal. Sehingga maksud beliau adalah bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Nenek-nenek saya ada 3 orang namanya Atikah, semuanya terkenal memiliki fadilah-fadilah yang sangat banyak. 686. Anan nabiyul ummi, saya adalah seorang nabi yang buta huruf. As-sadiq, yang jujur. Az-zakiyyu, yang saleh. Al-wailu kullul wail, binasa dengan sebenar-benar kebinasaan. Liman kadzdzabani, bagi orang yang mendustakan saya. Wa tawalla anni, dan berpaling dari saya. Wa qatalani, dan memerangi saya. Wal khairu, dan kebaikan. Liman awani, bagi orang yang menampung saya. Wa nasarani, dan menolong saya. Wa amanabi, dan beriman dengan saya. Wa saddaqa qawli, dan membenarkan ucapan saya. Wa jahada ma'i, dan berjihad bersama saya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad, derajatnya dhaif. Rasulullah adalah seorang nabi yang buta huruf. Buta huruf itu untuk selain Nabi Muhammad adalah aib. Orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi khusus Nabi Muhammad bukan aib, tapi malah kesempurnaan. Kenapa? Dengan sebab beliau buta huruf, orang-orang tidak bisa mengelak bahwasanya Quran betul-betul dari Allah. Karena kalau beliau itu suka menulis, pandai menulis, ketika beliau bawa Quran, orang pasti mengatakan, ini karya kamu, memang kamu pandai menulis. Jadi orang nggak pernah membaca, nggak bisa membaca, tapi ilmunya sempurna, mengetahui banyak hal. Misalnya beliau mengatakan kalau ada lalat masuk ke dalam minuman, maka dia itu menyeburkan di situ penyakit.
Maka supaya penyakitnya jadi aman, kamu celupkan seluruhnya lalat, karena justru sayap satunya mengandung penawarnya. Nah, kok bisa tahu seperti itu? Padahal nggak pernah baca sama sekali. Nah, ini menunjukkan apa? Fadilah beliau. 687. Ana saya ini Abul Qasim. Ini nama kunyah Nabi Abul Qasim. Karena anak pertama laki-laki beliau bernama Al-Qasim. Allahu yu'ti, Allah itu yang memberi, wa ana aksim, sementara saya yang membagi. Maksud hadis ini adalah, kalau Rasulullah memberikan bagian kepada sahabat-sahabat beliau, tidak boleh ada yang protes. Ini dikasih sedikit, ini dikasih banyak, ini nggak dikasih, nggak boleh protes. Kenapa? Allah yu'ti, Allah itu yang memberi. Maksudnya, Allah yang mengatur pemberian itu. Saya cuma melakukan perintah Allah. Jadi kenapa ini dikasih? Karena Allah nyuruh. Kenapa ini nggak dikasih? Allah yang suruh. Maka nggak boleh protes. Sehingga ketika ada orang Khawarij mengatakan, wahai Rasulullah, adillah kamu. Nah, beliau marah dahsyat. Kalau saya nggak adil, siapa yang adil? Kata beliau. Saya ini orang yang paling adil. Dan Abul Qasim ini adalah nama kunyah Nabi. Beliau punya 4 nama kunyah. Yang paling terkenal Abul Qasim. Yang kedua adalah Abu Ibrahim, karena beliau punya anak namanya Ibrahim. Yang ketiga adalah Abul Mu'minin, karena istri-istri beliau disebut Ummul Mu'minin, berarti beliau adalah Abul Mu'minin. Yang keempat adalah Abul Aramil, bapaknya para janda. Karena istri-istri beliau semuanya apa? Janda-janda selain 1 orang saja, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Inilah 4 nama kunyah Nabi. Abul Qasim, Abu Ibrahim, Abul Mu'minin, Abul Aramil. 688. Ana saya ini aktsaru paling banyak al-anbiya dari nabi-nabi tabaan pengikutnya yaumal qiyamah, besok hari kiamat. Wa ana dan saya ini awwalu yang pertama man orang yang yaqra'u mengetuk babal jannah, pintu surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim, menunjukkan 2 fadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pengikutnya paling banyak. Berarti pahalanya juga paling banyak. Karena Nabi punya pengikut. Ini pengikutnya ini melakukan apapun, pahala ngalir kepada Nabi. Karena beliau yang memberikan petunjuk kepadanya. Yang kedua, beliau yang pertama kali mengetuk pintu jannah. Berarti beliau yang pertama kali masuk surga. Dan makna ini sudah kita baca di awal hadis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Kalau panjenengan lupa, maka kita ulangi lagi. Di awal hadis kitab Jami'us Shaghir, ati babal jannah fa astaftih fa yaqulul khazin man inti fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu alla aftali ahadin qablak. Hadis riwayat Muslim. Beliau mendatangi pintu surga, minta dibukakan, maka penjaganya bertanya, siapa kamu? Dijawab, saya ini Muhammad. Maka penjaganya mengatakan, dengan sebab kamu saya disuruh oleh Allah untuk tidak membukakan kepada seorang pun sebelum kamu. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama, lebih utama daripada 124.000 Nabi yang lain. 689. Ana saya ini awwalun nasi, pertamanya manusia khurujan keluar, maksudnya dari kuburan. Idza bu'itsu, apabila mereka dibangkitkan dari kuburan. Wa ana dan saya ini khatibuhum, khatib mereka. Idza wafadu, apabila mereka datang kepada Allah. Maksudnya di sini khatib untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana mubasyiruhum, dan sayalah yang memberikan kabar gembira kepada mereka, yaitu bahwasanya Allah akan memberi syafaat kepada mereka. Allah telah menerima syafaat beliau kepada mereka. Idza ayisu, ketika mereka sudah putus asa. Liwaul hamdi, bendera pujian, yauma idzin, pada hari itu, biyadi, ada di tanganku. Para ulama berselisih pendapat, bendera pujian ini maksudnya apa? Kata Imam Suyuti, penulis kitab ini hanyalah kinayah. Maksudnya beliau orang yang paling terpuji. Bukan berarti betul-betul bawa bendera. Nah, pendapat ulama yang lain mengatakan, betul-betul beliau bawa bendera. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, orang yang korupsi nanti akan dikasih oleh Allah tanda berupa bendera kehinaan.
Nah, sebagaimana ada orang bawa bendera kehinaan, ada orang bawa bendera kemuliaan. Nah, bendera paling mulia adalah liwaul hamdi, bendera kemuliaan. Ya, kita tunggu saja apakah betul-betul Nabi bawa bendera atau tidak. Ala kulli hal, beliau pasti dimuliakan oleh Allah, itu jelas. Wa ana akramu, dan saya inilah orang yang paling mulia, waladi Adam, dari keturunan Nabi Adam, ala Rabbi, menurut pemeliharaku. Wala fakhra, dan saya tidak menyombongkan diri. Jadi Nabi mengingatkan, saya ngomong gini bukan untuk kesombongan, bukan, karena memang nggak boleh menyombongkan diri. Saya ngomong gini untuk menunjukkan syukur saya kepada Allah. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surat Ad-Duha ayat 11. Adapun nikmat pemeliharamu maka ceritakanlah. Lah terus bedanya gimana? Orang menceritakan nikmat Allah kepadanya dengan orang yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Bedanya di mana? Bedanya di sini, di hatinya. Sehingga yang tahu bahwa itu menyombongkan diri atau tidak, ya dirinya sendiri. Orang lain nggak tahu. Yang tahu cuma Allah sama pelakunya sendiri. Karena itu, kalau kita tidak aman dari menyombongkan diri, nggak usah melakukan ini. Kalau aman dari menyombongkan diri, silahkan sebutkan nikmat-nikmat Allah kepada Anda. Ada seorang ulama ahli hadis, setiap pagi dia cerita-cerita. Alhamdulillah, tadi malam saya tahajud jam 1. Alhamdulillah, sudah khatam 3 juz dalam tahajud. Setiap hari cerita terus. Maka orang menegur dia, kamu itu menyombongkan amal. Maka dia menjawab, adapun kamu mengatakan saya menyombongkan amal, adapun Allah menyuruh kepada saya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ulama kayak gini jangan ditiru kalau kita tidak aman. Tampaknya orang-orang seperti kita ini kurang aman kalau menceritakan amalan, maka nggak usah diceritakan. Karena Nabi pun juga tidak setiap hari menceritakan amal-amal beliau malam tadi. Terakhir 690. Ana saya ini awalu pertama mantang syakul ardu, orang yang terbelah darinya bumi. Maksudnya dibangkitkan dari kuburan. Fa'uksa, lalu saya diberi pakaian hullatan, satu pakaian hullah. Hullah itu adalah pakaian double atas bawah. Min hulalil jannah, dari hullah-hullahnya surga. Thumma aqumu, kemudian aku berdiri an yaminil arsy, di kanannya singgasana Allah. Laisa ahadun, tidak ada seorang pun minal khalaik, dari makhluk-makhluk, yaqumu dzalikal maqam, yang berdiri pada tempat tersebut, ghairi, selain saya. Hanya saja hadis ini diperselisihkan derajatnya, kata Syekh Albani dhaif, kata Imam Suyuti sahih. Inilah yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Ringkasnya dari hadis-hadis yang kita baca adalah banyak sekali fadilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan fadilah seperti Nabi besok di akhirat, kuncinya satu, marilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Orang akan bersama besok di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi cinta kepada Nabi tidak cukup dengan ucapan, harus dibuktikan, yaitu dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita mempelajari hadis-hadis Nabi seperti ini. Mudah-mudahan dengan demikian Allah pun memberikan taufik kepada kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun salah, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.